Hai Anda para sales manager, apakah Anda ingin hasil review Anda terhadap sales team Anda itu didengarkan dan mereka menurut tanpa Anda pakai marah-marah, tanpa Anda pakai suruh-suruh, dan mereka mengikutinya dengan kesadaran mereka sendiri. Biasanya hasil review itu merupakan momen yang sangat dimanfaatkan oleh para sales manager untuk menghabisi salesnya, untuk memarahi dia bahwa kamu itu nggak performa, nih ya aku tunjukin ya kesalahanmu ya, betul tidak? Dan bagi seorang sales ketika direview, bahkan sebelum dia datang di ruangan untuk direview, mungkin bisa jadi pikirannya, malas setiap direview selalu dikatain itu aja, dikasih wejangan itu aja, nggak ada solusi yang saya lakukan, ya udah tetap itu aja, nggak ada perbaikan. Bos saya juga maunya ini maunya itu, tapi nggak ngasih saya solusi, nggak ngasih saya bantuan, bagaimana saya bisa berkembang? Nah, justru seninya adalah ketika kita melihat hasil dari permukaan, dari hasil review, dari CRM ya. Nah, kita sebagai leader mungkin bisa jadi punya kesimpulan, wah anak ini kayaknya kurang ini, kurang itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya kemudian kita melakukan judgement di dalam pikiran kita sebelum kita bertemu dengan sales. Nah, ketika kemudian kita bertemu dengan sales, mulut ini nggak tahan, kemudian menyalahkan sesuai dengan penilaian apa yang kita dapat dari hasil CRM tersebut. Nah, efek apa yang terjadi jika kita kemudian dalam saat diskusi untuk menyampaikan hasil review tersebut, padahal kita pengennya adalah sales tersebut dengan hasil review tersebut adalah sales tersebut bisa melakukan perbaikan ke depannya ya, dan tentu saja untuk mencapai goal dari perusahaan. Namun apa yang terjadi kebanyakan adalah hasil review tersebut itu menjadi ajang bagi para manajer bahwa tetis bor. Nah, semoga Anda bukan termasuk salah satunya ini. Nah, teman-teman, jika Anda ingin hasil review ini menjadikan sales Anda menjadi jauh lebih semangat dan bersama-sama dengan Anda dan perusahaan untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan, maka teman-teman harus bisa menggali ya dengan cara bertanya, dengan cara yang saya sudah sangat efektif sekali lakukan, yaitu dengan metode coaching ya. Cara bertanyanya ya, nah, tanpa menyalahkan. Dan bahkan teman-teman, apa yang kita lihat di permukaan ya, misalnya kita mengira bahwa skillnya sales tersebut kurang, kompetensinya sales tersebut enggak kurang, bisa jadi mungkin misalnya penilaian kita adalah kurang, wah anak ini kurang ini kurang itulah ya. Nah, ternyata dengan coaching teman-teman, bahkan kita bisa mengetahui ternyata ada mental block di dalamnya. Jadi apa yang kita simpulkan, lihat di permukaan ya, ternyata bukan itu problemnya. Kenapa dia misalnya nggak perform, kenapa dia gagal di penjualan di area A, area B, kenapa? Nah, kalau teman-teman, jika teman-teman menggali lebih dalam, dan tentu saja teknik bertanyanya ini khusus loh, bukan hanya sekedar asal bertanya ya. Nah, di situ teman-teman gali lebih dalam, maka teman-teman akan mengetahui yang paling dalamnya, mengetahui esensi yang paling dalamnya, apa sih yang sebenarnya penyebab dari kenapa gap tersebut tidak tercapai, kenapa dia tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Bahkan bisa jadi dia ada mental block, yang mana daripada saat berdiskusi ya dengan cara metode coaching tersebut akan ketahuan. Nah, mental blocknya itu di apa? Bisa jadi ya, pernah ya waktu itu saya berbicara dengan sales saya, dia itu mengalami jadi di suatu area tersebut dia ada kesulitan untuk masuk.
Nah, seperti biasa yang tadi saya sebutkan di permukaan, saya menilainya adalah nih anak males dan ke area sana. Ternyata setelah saya gali itu waktu di pemikiran saya. Namun pada saat saya bertanya, saya berdiskusi dengan dia ya. Nah, di situ akhirnya ketemu ternyata dia ada mental block, yaitu dia ada ketakutan, ada suara-suara yang muncul di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yang ini namanya adalah self talk. Dia selalu berkata terngiang-ngiang begitu dia mau melangkah ke sana. Kata-kata itu muncul, kamu bakal gagal deh di situ, kamu nggak mampu deh di situ, kamu nggak bakal bisa tembus deh sampai ke direktur. Hal itulah yang kemudian menghambat langkah kakinya untuk menemui si power decision yang ada di customers. Nah, setelah itu kemudian saya gali dan saya selesaikan waktu itu ya, setelah coaching kemudian saya terapi dia dengan teknik NLP ya. Akhirnya sales tersebut enggak setiap tahun itu tembus paling tidak minimal 3 miliar dia berada di sana. Nah, itulah teman-teman serunya bagaimana jika Anda para sales manager ya mempunyai skill dan kompetensi coaching. Dan jika Anda ingin serius belajar tentang kompetensi coaching, teman-teman bisa klik di link di bio saya ya.